Hai, mungkin beberapa antara kalian yang belum paham mengetahui Down syndrome atau bahkan belum tahu Down syndrome itu apa. Jangan khawatir, saya akan menjelaskan seperti guru Anda sekolahnya dulu. Down syndrome adalah kondisi genetik yang memiliki jumlah kelebihan kromosom. Seharusnya bayi lahir dengan 46 kromosom. Baik anak Down syndrome lahir memiliki tambahan kromosom yang disebut kromosom 21. Mudahnya, Down syndrome adalah kondisi genetik yang menyebabkan kepada kelainan pada fisik, ketidakmampuan untuk belajar. Kita ingat kata kuncinya, ketidakmampuan untuk belajar. Tapi kenapa Down syndrome bisa disebut disabilitas intelektual? Berdasarkan data, 0,21% penduduk di Indonesia adalah Down syndrome. Dan fakta lainnya, angka ini akan terus meningkat. Mungkin Anda pernah mendengar kekhawatiran dan stigma mengenai Down syndrome, terutama keluarga yang memiliki anak Down syndrome dan melahirkan anak Down syndrome. Dokter bilang kepada bundaku bahwa anak Down syndrome tidak bisa disembuhkan. Lalu aku akan seperti ini dengan keadaan Down syndrome selamanya. Menyedihkan? Tentu tidak. Tapi ada menyedihkan lagi. Seorang dokter teman bundaku, jangan banyak berharap kepada anak dengan Down syndrome. Seorang dokter menyampaikan ke bunda temanku, jangan banyak berharap kepada anaknya, karena mungkin tidak bisa belajar, berkegiatan, bermain, dan menghabiskan waktu di tempat tidur saja. Bayangkan, seorang dokter, tragis bukan? Lalu bagaimana kalau saya ingin menjadi teman-teman pada umumnya? Berkegiatan, belajar, dan mengejar mimpi. Sebagai anak Down syndrome, saya banyak kesulitan. Saya tidak pandai pertemanan sekolah dulu. Saya dibilang dibully, dibilang gila. Don't worry, aku nggak sakit hati. Apa itu artinya gila? Lalu saya semakin dewasa, prioritas, dan penuh dengan imajinasi, ide-ide yang hampir saja saya memberontak dan kehilangan arah. Jadi ada sebuah kisah nyata di mana saya lari dari rumah, berjalan jauh dari rumah, dan menaiki angkot di depan saya. Saya tentu saya tidak mengerti kendaraan kemana saya akan pergi. Kendaraan ini membawa saya pulang jauh dari rumah. Saya hanya terdiam, duduk di depan kursi depan angkot itu. Saya mengerti perasaan takut, menyesal, dan ingin pulang peluk ke bunda. Seperti itu yang di benak Anda. Apakah anak seperti saya dibawa oleh supir angkot? Saya sangat beruntung. Bapak supir angkot yang dari tadi yang perhatikan saya adalah
anak terbutuhan khusus. Baiknya, beliau mengantarkan saya ke depan komplek tersebut dan saya bertemu dengan keluarga. Pengalaman tersebut jadi pelajaran saya dan keluarga saya. Sejak itu Bunda langsung mendaftarkan saya salah satu sanggar tari. Selayaknya orang tua penyandang Down syndrome, penuh dengan kekhawatiran, ketakutan kalau saya salah bertingkah di kelas. Tapi saya dan Bunda ingin terus mencoba. Setelah berbulan-bulan saya menghafalkan geografi 15 menit, bertemu dengan banyak orang, perform di panggung, mewakili Indonesia. Akhirnya saya menemukan kebahagiaan di sini, yaitu dengan menari. Ternyata menari membawa saya yang lebih besar lagi, yang itu dengan menari. Saya percaya diri, mandiri, dan bekerjasama dengan orang lain. Ya, siapa sangka saya dan teman-teman Down syndrome lainnya bisa menampilkan perform 15 menit dan mewakili Indonesia panggung tradisional. Coba bayangkan bagaimana kalau kalian bisa menghafalkan geografi 15 menit. Udah, jangan lama-lama. Ikuti saya, dance BTS Person to Dance. Cause it's not over till someone say one more time. I wanna dance, the music's got me going, nothing nowhere but move. Hey, let's break our pants and live just like we're golden, crawling like we're dancing fool. We don't need to worry, just when we fall we know how to lay. Just want to walk cause we only got we don't need permission Tidak sampai di sini, semua proses membawa saya menjadi warga pertama jalan di jalan sendiri hingga ke Bodra Beauty yang viral, video-video klip hingga terjun acting. Pada akhirnya saya menemukan jawabannya atas kemampuan mengenai Down syndrome. Kalau kita mampu melakukan lebih besar lagi dari stigma yang ada, kita mampu mengatakan orang tua, membuktikan ke masyarakat bahwa kita bisa berguna, mampu membuktikan diri kita sendiri bahwa hidup ini bukan hanya dituruti, tapi dijalani dengan sepenuh hati. Di luar sana banyak Down syndrome yang sangat berani dan juga berbakat. Hal ini pasti tidak dapat dilakukan dengan orang terkasih.
Saya sudah menjalaninya dan mendapatkan jawaban di sini. Sekarang izinkan saya bertanya, apakah di benak Anda stigma yang mengenai Down syndrome masih sama? Buka mata Anda, buka hati Anda, buka kesempatan jika kau memilikinya. Karena saya dan teman-teman Down syndrome lainnya akan terus berjuang untuk menghadapi dunia. Selalu percaya dengan keterbatasan kita mampu untuk mengejar mimpi tanpa batas. Saya Nabil Zania, terima kasih.